Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman @live semuanya? Gimana kabar kamu? Gimana udah ngikutin beberapa episode Love Yourself Edition sebelumnya? Kenapa kita bikin itu? @live bikin Love Yourself Edition karena ketika aku baca beberapa komentar dari teman-teman semuanya, masih banyak sekali yang intinya sulit untuk mencintai diri sendiri, sulit untuk menerima diri sendiri karena keadaan saat ini, karena berbagai macam hal, karena sering dihina oleh keluarga sendiri, entah itu dari orang tua atau kakak atau adik, kemudian belum orang-orang di sekitar, bukan cuma menghina tentang fisik, tapi juga tentang impian dan cita-cita yang dipunya. Nggak dapat support, nggak dapat semangat, tapi mendapatkan hinaan hingga akhirnya merasa down dan merasa gimana aku bisa percaya sama diri aku kalau orang-orang yang berharga di sekitar aku aja menilai aku seperti itu. Sehingga @live bikin Love Yourself Edition. Jadi kalau kamu perlu support ketika lagi down dan sebagainya, kamu bisa lihat di playlist lagi di Love Yourself Edition ini. Karena mengingatkan kamu kembali ketika kita melakukan perubahan, entah itu menjadi lebih baik ataupun sebaliknya, orang akan selalu komentar tentang apapun yang kita lakukan, penampilan kita dan lain sebagainya. Kepeduli itu dari keluarga kamu, keluarga dekat ataupun keluarga jauh, tetangga dan orang lain di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang orang yang gak kenal sekalipun itu juga ikut komentar, entah itu komentar baik ataupun memberikan pujian dan juga penghargaan. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, berhenti untuk menjadikan omongan mereka sebagai tolak ukur perasaan kita. Kita sendiri yang berhak untuk menentukan gimana reaksi kita terhadap omongan mereka. Memang sedih, memang kecewa ketika mereka memperlakukan kita seperti itu. Namun ingat kembali, kita bisa kontrol reaksi kita ke mereka seperti apa. Karena juga kalau kita ngikutin omongan orang sebagai standar kita untuk berubah jadi lebih baik atau lain sebagainya, itu gak akan pernah ada habisnya. Orang di dunia ini bukan cuma satu, tapi banyak banget. Dan omongan orang juga gak cuma satu yang kita dengar, tapi banyak sekali. Jadi tetap lanjut jalan aja, selama kita menuju ke arah yang lebih baik dan tidak merugikan siapapun. Keep going, lanjutin. Oke, jadi di video ini @live akan bagikan lagi gimana mencintai diri sendiri dari memaafkan kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Kalau aku tadi tanya ke kamu, apakah kamu atau aku nggak pernah melakukan kesalahan sebelumnya? Jawabannya adalah nggak mungkin, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan hubungannya antara memaafkan kesalahan kita dan juga mencintai diri sendiri itu seperti ini. Bayangin kamu berada di dalam sebuah ruangan bersama dengan satu orang yang pernah melakukan kesalahan ke kamu dan sampai saat ini belum kamu maafin. Kemudian kamu diminta untuk ngobrol sama dia atau memberikan pelukan kepada dia. Gimana? Susah atau gampang? Jangankan mau ngobrol aja ogah, gitu kan ya? Karena kamu masih dendam, karena kamu masih marah sama dia, kamu masih kecewa banget sama dia. Intinya dendam sama dia. Lihat wajahnya aja, aduh males banget, gitu kan ya? Nah itu gambarannya adalah diri kamu yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Jadi biar bisa deket sama dia, biar bisa menerima dia dan ngobrol sama dia, atau sampai ke tahapan mencintainya, apa yang perlu dilakukan? Maafin kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Tapi maafin kesalahan orang kan gak segampang itu. Oke, jadi ketika susah untuk memaafkan orang, gunakan gambaran ini. Ibaratnya dendam dalam hati kita karena kesalahan yang dia lakukan atau kesalahan kita sendiri di masa lalu dan kita belum memaafkan diri sendiri itu kayak sampah. Apakah kamu mau membawa sampah ini kemana-mana? Karena ketika kamu masih menyimpan dendam, itu ibaratnya masih membawa sampah ini kemana-mana. Justru malah menyakiti diri sendiri dan mengotori hati. Gitu juga dengan sampah ini. Kalau kamu bawa kemana-mana yang ada tambah bau dan juga semakin kotor. Jadi apa yang dilakukan biar gak bau dan juga gak kotor? Dibuang pada tempatnya. Kita gunakan gambaran sederhana ini agar kita gampang untuk memaafkan. Karena kita cari cara mudahnya gitu kan ya. Kemudian kalau ada yang seperti ini, tapi kan gak secepat itu memaafkan orang. Iya, setiap orang punya waktu masing-masing, ada yang langsung bisa ataupun butuh waktu yang lebih lama. Namun masalahnya bukan kapan lamanya, kapan kamu memutuskan, sekarang atau menunggu nanti-nanti, dengan beralasan nggak secepat itu maafin orang, nggak semudah itu maafin orang. Kalau kita menggunakan cara pikir seperti ini terus, akan benar-benar susah. Karena bagaimana kita itu tergantung gimana pikiran kita juga kan. Jadi kalau udah putuskan sekarang juga, itu akan waktunya bisa lebih cepat, nggak nanti-nanti gitu.
Jadi, bilang kepada diri kamu, aku memutuskan untuk memaafkan diriku di masa lalu. Aku memutuskan untuk menerima kalau aku pernah melakukan kesalahan. Aku memang mengakui kalau aku pernah melakukan kesalahan. Namun, itu terjadi karena aku tidak tahu. Dan siapa sih yang mau salah? Semua orang pengennya lurus-lurus aja. Semua orang pengennya mulus-mulus aja. Kesalahan yang kita lakukan, tujuannya bukan membuat kita lebih buruk, tapi biar kita lebih bisa belajar. Oh, ternyata dulu salah ya. Oh, jadi baiknya seperti ini, gitu. Rasa sakit yang kita rasakan kadang-kala menjadi guru yang baik untuk kita belajar, agar tidak mengulangi lagi dan melakukan perbaikan selanjutnya. Jadi biar bisa ngobrol sama diri kamu, biar bisa menerima diri kamu, apa yang perlu dilakukan, yaitu maafin diri kamu atas kesalahan yang pernah kamu lakukan dan sekarang menimbulkan penyesalan. Dan kita bisa gunakan cara pikir ini juga, memikirkan masa lalu terus-terusan. Apakah ada keuntungannya buat kita? Apakah dengan memikirkan masa lalu kita bisa balik ke sana dan juga merevisi itu? Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari itu dengan menerima dan mengakuinya kalau kita pernah salah. Jadi seperti itu ya, untuk kebaikan kamu, untuk diri kamu sendiri. Sekarang, berikan pelukan hangat kepada diri kamu, barangkali tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Peluk diri kamu dan bilang kepada dia, aku memutuskan untuk memaafkan luka yang pernah aku lakukan di masa lalu. Terima kasih sudah bersamaku sampai saat ini dan terus akan bersamaku. Ayo kita berjuang bersama-sama untuk kebahagiaan kita dengan kita memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan dengan mengambil pelajaran dan lakukan perbaikan. Gitu juga maafin juga orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kamu, yang pernah menjadi penyebab luka kamu, entah itu dulu ataupun saat ini masih terasa. Kembali lagi, bukan buat siapa-siapa orang di luar kamu, tapi untuk diri kamu sendiri. Karena kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk bahagia karena kamu berharga. Ayo, sekarang peluk diri kamu. Bilang terima kasih sama dia, dan bilang ke dia, aku mencintaimu. Berikan tepukan pelan, dan juga sayangi diri kamu ya. Jadi seperti itu, maafkan diri kamu dengan cara yang aku sebutkan tadi, dengan cara berpikir yang aku sebutkan tadi. Silakan dicoba. Jika kamu punya cerita tentang kehidupan kamu yang pengen dibacakan di @live di bagian baru yang akan hadir, yaitu cerita kehidupan, untuk menginspirasi orang yang menontonnya, silakan kirim di email yang aku taruh di description box. Dan kamu juga bisa gabung di komunitas Love Yourself, linknya juga aku taruh di description box, tinggal klik aja. Dan lagi, jika kamu ada sesuatu yang mengganggu perasaan, tolong jangan sungkan-sungkan buat cerita. Silakan DM di Instagram, linknya juga aku taruh di description box. Gitu ya. Ayo, siapa yang belum meluk dirinya, lakukan sekarang.